Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru penggerak. Kami CGP Angkatan 11 dari Kota Palembang. Saya Evi Yulianti dari SD Negeri 178 Palembang. Perkenalkan, saya Ilham Hafiz Al-Qadri, asal sekolah dari SMP Negeri 4 Palembang. Perkenalkan, saya Darlan dari SD Negeri 28 Palembang. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Selamat menyaksikan. Kamu Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dalan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Sendiri apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak, baik, sehat ya. Ya. Insya Allah kedepannya membersamai kita dalam keadaan sehat walafiat Pak. Amin. Seperti itu, Alhamdulillah. Bapak ada kegiatan sebentar lagi kita mau observasi Pak ya. Nah, kebetulan observasi ini dengan Ibu Evi Pak ya. Ibu Evi ya. Oke Pak, jadi adapun dalam kegiatan observasi yang akan dilakukan pada kesempatan kali ini, kita berbincang-bincang Pak, berbincang-bincang dengan apa yang menjadi kebutuhan Bapak pada saat melakukan coaching, ya seperti itu ya. Jadi kira-kira Pak, dalam kegiatan coaching ini kegiatannya besok Pak ya? Insya Allah besok Pak. Besok ya? Oke. Karena sudah ada informasi juga dari saudara Ibu Evi bahwa dia udah konfirmasi dulu sebelumnya Pak. Ya memang kita harus menyiapkan waktu. Iya Pak, jadi dia konfirmasi takutnya nanti saya sendiri tidak ada waktunya Pak. Benar. Jadi pada hari waktu ini sudah konfirmasi Pak harus saya. Maka hari ini tadi kebetulan juga saya sudah konfirmasi. Insya Allah besok. Ternyata besok misalnya. Insya Allah besok nanti saya akan mengcoaching Ibu Evi. Oke, alhamdulillah Pak ya. Nantinya memang kondisi itu sama-sama siap Pak ya. Oke. Nah dalam hal ini Pak, dalam kegiatan coaching nanti Pak, itu kan ada beberapa pertanyaan Pak ya. Pertanyaan yang melibatkan Bapak juga sebagai coach untuk mengcoaching Ibu Evi ini nanti. Nah dalam kegiatan itu Pak, kompetensi apa Pak yang kira-kira ingin Bapak tampilkan sebenarnya? Dalam situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Evi Pak, saya sudah menyiapkan nih Pak beberapa kompetensi Pak, seperti misalkan pertanyaan yang berbobot, terus kesadaran penuh, dan juga kita sebagai coach ini adalah sebagai pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif, oke. Ada 3 komponen itu Pak ya, komponen itu. Nah dalam ketiga komponen itu tentu Pak dalam perspektif Bapak kan ada momen dimana ini nih yang saya ingin unggulkan pada saat kegiatan coaching. Apa Pak kira-kira dari 3 kompetensi yang sudah Bapak utarakan tadi Pak? Sebelumnya terima kasih ya Pak ya. Ya, saya kadang itu secara sebagai coach Pak ya, tidak selalu dengan Evi, saya dengan teman-teman aja. Oke. Cuman untuk kali ini mungkin saya akan speknya itu pada kompetensi ini adalah pada pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot itu Pak ya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu untuk membangun Ibu Evi sendiri mencari solusinya. Ya Pak. Jadi kasus Ibu Evi tadi. Jadi bisa membantu, mungkin bisa dia ada pengembangan secara dari internalnya, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Oke, jadi yang poin yang paling mendasar sekali itu pertanyaan yang berbobot Pak ya. Ya tentunya mungkin di situ juga ada unsur kolaborasi di dalamnya Pak ya. Ada juga mungkin tadi Bapak sudah menguraikan ada kesadaran penuh ya kan itu. Itu yang menjadi komunikasi itu akan terjalin dengan lancar nanti Pak ya. Oke Bapak. Lalu merujuk kepada kompetensi tadi sudah, terus juga sifat keunggulannya sudah. Nah sekarang Pak, indikator ketercapaian apa yang ingin Bapak capai waktu dalam kegiatan coaching besok itu Pak? Kira-kira Pak? Kebetulan yang saya untuk dalam 3 kompetensi tadi Pak ya, kan ada 3 nih saya kembangkan ya. Kebetulan untuk kasus Ibu Evi ini saya insya Allah akan mengembangkan
pada kompetensi untuk yang pertanyaan berbobot Pak. Jadi sehingga nanti insya Allah saya akan mengembangkan indikator dari kompetensi pertanyaan berbobot seperti misalkan adanya pertanyaan yang mudah dipahami oleh adanya pertanyaan-pertanyaan yang mudah yang dibahas oleh BFP, tidak memberatkan BFP, dan juga membantu nih Pak, membantu BFP agar BFP sendiri dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi ada 3 juga, Pak ya? Ada tiga juga. Ya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini masuk merujuk kepada pertanyaan berbobot tadi, Pak ya? Ya, seperti itu. Oke. Cukup menarik, Pak, dari kegiatan ini. Jadi saya sendiri juga cukup exposure juga. Wah, seperti apa nih kejadian pada saat Pak Darang Kosi? Karena dari menit awal sampai hari ini yang dibangun dalam kegiatan pra observasi ini cukup menarik Pak yang ditampilkan. Saya juga jadi ini. Nah dalam hal ini Pak, kalau saya berbicara masalah rasa Pak ya, perasaan, ini bagaimana Pak setelah melakukan pra observasi dari awal sampai akhir, perasaan Bapak dalam hal ini? Pertama saya rasa Pak adanya semangat dari Bapak yang berikan untuk motivasi saya sendiri gitu untuk melakukan insya Allah coaching dengan Ibu Evi nanti berjalan dengan lancar. Agar berjalan dengan lancar. Terus insya Allah saya sebagai coach kalau memang tidak ada halangan insya Allah bisa membantu Ibu Evi untuk mengembangkan menemukan solusi dari permasalahan sehingga mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi nih Pak itu bisa menjadi pemicu dari ini kompetensi atau pengembangannya harus saya nanti. Sehingga bisa memunculkan ide-ide ide-ide ini secara tidak langsung bisa dari luar ada juga dari dalam. Iya, bisa dari diri sendiri, bisa dari seperti kita lakukan ini Pak. Sehingga insya Allah dengan pertanyaan yang memang mudah dipahami dan tidak sulit gitu. Oke. Ya Pak, itu saja kira-kira cukup menarik ini. Iya Pak. Saya terbuka dengan ini Bapak ya, jawaban pertanyaan Bapak. Tinggal nanti kita observasinya langsung ya. Mudah-mudahan kegiatan besok itu berjalan dengan baik Pak. Ya insya Allah dalam prosesnya itu jangan lupa alur-alur tirta, rasa seperti itu jangan lupa dilewatkan. Mudah-mudahan membersamai. Insya Allah saya juga hadir bersama dengan kegiatan besok. Ya itu saja kira-kira Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Evi. Waalaikumsalam Pak Darlan. Iya, apa kabarnya hari ini? Kabar baik Pak, cuma sedikit ada problem Pak. Kira-kira ada yang bisa Pak Darlan bantu nih? Oh boleh Pak, kalau misalnya Bapak ada waktu kosong boleh kita berbincang sebentar Pak. Tentu saja Bu, insya Allah hari ini kebetulan ada jam kosong nih Bu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan nih dari perbincangan kita pada hari ini? Iya, saya berharap dari perbincangan kita ini Pak, saya akan menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Pak Darlan, saya bisa dapat gambaran serta ide untuk apa yang akan saya lakukan kepada siswa tersebut. Memangnya ada masalah apa nih Bu kira-kira ya? Iya, di kelas saya itu Pak ada satu siswa yang masih kesulitan dalam membaca Pak. Jadi menghambat proses pembelajaran dalam pembuatan tugas, pembuatan PR, lalu latihan. Itulah yang menjadi hambatan untuk saya. Bagaimana saya melanjutkan proses belajar mengajar itu menjadi lebih baik itu seperti apa Pak? Baik. Tadi Ibu Evi sudah menceritakan nih masalahnya, berarti ada siswa nih yang kurang mampu membaca. Iya betul Pak. Oke, ini kira-kira Bu Evi sudah tahu atau sudah menelusuri nih kira-kira apa sih penyebab anak tersebut kurangnya membaca yang lancar gitu? Sudah Pak, saya pernah sudah memanggil siswa tersebut lalu bertanya apa penyebabnya kelas 4 kenapa masih belum bisa lancar membaca Pak. Bahkan huruf pun anak tersebut masih bingung gitu Pak. Oke. Dari Ibu yang utarakan tadi, menurut dari pengamatan Ibu, apa yang masih kurang dalam meningkatkan anak membaca tadi? Setelah saya amati Pak ya,
saya tanyakan langsung kan ke siswanya kenapa dia masih belum lancar untuk membaca, yaitu saya temukan bahwa dia ini tidak pernah belajar di rumah, Pak. Dan juga dia ini tidak terpantau oleh orang tua. Ya, orang tua juga tidak pernah mengajak untuk belajar bersama. Jadi orang tua itu belum mengetahui sampai mana batas kemampuan anaknya tersebut, Pak. Kira-kira dari permasalahan ini idealnya itu kondisi yang ideal bagaimana yang Ibu harapkan pada anak atau siswa tadi, Bu? Iya, tentu saja saya mengharapkan murid itu bisa menerima dan mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya, Pak, di kelas, Pak. Oke, baik, Bu. Berarti mungkin ada nih Ibu Epi yang lakukan nih untuk meningkatkan motivasi minat membaca pada anak tersebut. Kira apa? Ya. Berdasarkan pengamatan saya, Pak, ya, ternyata si anak ini tidak memberitahu kepada orang tuanya kalau dia itu kurang memahami huruf. Jadi orang tuanya tidak mengira anak ini fine-fine saja belajar di sekolah seperti itu, Pak. Dan orang tuanya juga tidak pernah bertanya ada kesulitan apa nak di sekolah. Jadi hanya menitik beratkan hanya kepada guru di sekolah gitu. Sehingga tidak terpantau kemampuan anaknya tersebut. Jadi yang saya akan lakukan adalah memanggil orang tuanya dulu, ya, iya, untuk bertukar pikiran, lalu memberikan saran, yang itu diantaranya untuk menemani anak belajar di rumah. Bagus sekali itu, Bu Epi, ya. Ya. Nih metode mungkin sudah pernah Ibu Epi laksanakan, kira atau berhasil atau tidaknya gitu, Bu Epi, ya. Kira yang metode-metode yang sudah Ibu Epi lakukan apa saja? Ada, Pak. Ada. Yang metode yang pernah saya lakukan yaitu memperbanyak ice breaking, ya, Pak, ya. Jadi semua siswa itu saya minta untuk menyebutkan huruf awal. Misalkan saya minta huruf B, carilah benda di kelas ini yang berawalan huruf B, gitu ya. Jadi semua anak-anak mengambil barang yang berawalan B, contohnya buku misalnya, Pak, ya. Lalu mereka belajar mengeja B secara tidak langsung, ya, itu ya. Jadi secara tidak langsung mereka tahu huruf-hurufnya. B, U, K, U. Iya, tidak langsung gitu, ya. Iya, benar. Oke. Ini, Bu, kalau menurut Ibu nih, kira-kira kalau kita kasih ranking nih, dari 1 sampai 10 nih, Bu, ya, kira berapa nih tingkat keberhasilan metode yang pernah Ibu lakukan tadi tuh di kelas tadi? Kalau saya memberi peringkat, Pak, ya, menurut saya ratingnya itu antara 8 sampai 9 pada dari 8 sampai 9, masih belum memenuhi, ya, dengan metode yang tadi gitu, ya. Oke, baik sekali, Bu. Kira nih, Bu, karena kan tadi kan masih ranking antara 8 sampai 9 nih, Bu, ya. Kira apa nih rencana yang Ibu lakukan atau ada langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan untuk selanjutnya dari kita tadi? Yang pertama, Pak, saya akan memanggil siswa tersebut, ya, Pak, ya. Di setiap jam kosong, ya, Pak, ya, atau sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi saya meminta siswa tersebut untuk datang lebih awal. Dan saya memanggilnya duduk bareng, entah di meja kantor saya ataukah di aula, dan saya ajak anak tersebut untuk belajar bersama saya berdua aja. Dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking seperti tadi. Jadi diselingi waktunya, ya, biar nggak suntuk gitu, ya. Kalau ice breaking saya akan lakukan yang di kelas bersama teman-teman yang lain, Pak, ya, yang berhubungan dengan huruf-huruf, sehingga menarik minat anak tersebut, Pak, untuk belajar membaca, serta mengupdate segala informasi, Pak, yang terkait dengan mengajar yang tadi, yang metode yang berpihak pada murid, sehingga tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid dan saya sebagai pendidik gitu, Pak. Baik sekali. Sangat luar biasa, ya, Bu, ya. Rupanya langkah-langkah atau rencana yang nanti kedepannya yang Ibu Epi lakukan gitu, ya. Kira gini, Bu, kan kalau kita langkah-langkah nih kan, atau rencana-rencana, kira ada yang bisa, siapa saja nih, Bu, kira yang membantu Ibu dalam menyusun atau untuk melaksanakan kegiatan rancangan dari tadi?
Yang membantu itu pasti yang sangat berperan itu yang pertama adalah kepala sekolah, Kepala Pak, sekolah, ya. ya benar sekali. Saya sangat perlu sekali dengan hubungan kepala sekolah, lalu rekan sejawat, dan tidak lupa saya mengkomunikasikan ini kepada orang tua siswa atau wali siswa tersebut, Pak. Berarti di sini sudah jelas Bu ya. Jadi untuk yang membantu itu adanya kolaborasi berarti antara Ibu Evi sendiri, antara kepala sekolah gitu, terus adanya peserta didik juga. Tapi tadi saya dengar tadi ada terkaitnya juga dengan wali kelas Bu ya, wali murid gitu ya. Baik. Kira-kira ini berapa lama nih waktu yang dibutuhkan Bu Evi dalam untuk merencanakan langkah-langkah ini? Iya, secepatnya Pak, secepatnya, dan saya terapkan agar murid secepatnya mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diharapkan murid dan sebagai pendidik juga tentunya Pak. Bagus Ibu ya. Kalau misalkan memang waktu sudah sekian Ibu ya, kira apa nih komitmen? Biasanya kan kita ada nih untuk menyemangati anak-anak yang apalagi yang tadi bermasalah, yang tidak bisa membaca atau kurang bisa membaca. Kira-kira komitmen apa nih yang Ibu tanamkan atau Ibu komitmenkan untuk agar rencana laksana tadi berjalan dengan baik gitu? Oh iya betul Pak. Saya akan konsisten Pak, terus menerus ya Pak ya, mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, serta berbagi praktik baik dengan guru-guru yang ada di sekolah maupun di sekolah lain Pak. Oh baik sekali, berarti Ibu sudah lama lancangnya sudah benar-benar terstruktur gitu ya. Baik, baik sekali Bu. Tadi kan sudah Ibu tadi menjelaskan nih metode-metode terus langkah-langkah. Kira ada lagi nggak yang dibutuhkan oleh Ibu Evi selain dari tadi? Kalau dukungan sarana prasarana Pak ya, sudah saya terima sangat baik Pak di sekolah ini Pak. Sarana prasarana sudah lengkap gitu ya. Sekolah-sekolah sudah menyiapkan sarana prasarana itu sudah sangat baik Pak ya. Cuman mungkin internal dari diri saya yaitu harus konsisten serta terus menerus dalam menjalankan metode ini. Jadi harus berkelanjutan, kontinu gitu ya, jangan jadi sampai tidak terputus saya dibatasi. Iya, soalnya kalau kita namanya di sekolah dasar Bu Evi ya, itu biasakan memang anak-anak yang cenderung itu satu membaca gitu ya. Terus kesulitannya tuh yang mendasar sekali. Iya, ada yang menulis juga gitu ya. Betul. Baik. Tadi sudah saya dengar Bu Evi tadi menggunakan metode, terus adanya langkah-langkah, terus rencana-rencana, terus adanya juga kolaborasi tadi Bu ya, terus kan ada juga tadi saya lihat sumber daya dukungnya gitu Bu ya. Nah, ini semoga Bu ya yang apa yang sudah memang rencana oleh Bu Evi semoga lancar gitu Bu Evi ya. Amin Pak. Dan juga semoga siswa yang tadi ada keberhasilan yang lebih meningkat lagi untuk anak itu sendiri. Amin. Ya, kira Bu Evi dari bincangan kita pada hari ini apa nih perasaan Ibu Evi setelah berbicara dengan Pak Daran? Aduh, Masya Allah Pak, saya lega sekali dan saya mendapatkan solusi dari hasil percakapan kita tadi Pak. Jadi pikiran agak enteng, jadi bisa saya curhatkan kepada Pak Darlan. Terima kasih Pak Darlan waktunya. Sama-sama Ibu. Kira-kira ada lagi nggak mau disampaikan oleh Ibu Evi? Oh, alhamdulillah tidak ada lagi Pak. Terima kasih Pak Darlan telah menyiapkan waktu untuk saya Pak. Semoga kita sama-sama sehat. Alhamdulillah. Sehingga saya bisa menemukan solusi ini. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Darlan. Mungkin untuk percakapan kita hari ini cukup sekian Bu Evi ya. Iya, terima kasih Pak. Dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Darlan. Sama-sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam juga Pak. Apa kabarnya Pak Darlan? Baik Pak, Alhamdulillah Pak ya. Ya, mudah-mudahan sampai kegiatan-kegiatan berikutnya tetap sehat terus Pak ya. Karena sehat itu Pak sebenarnya adalah investasi ya. Benar sekali Pak ya. Oke Pak, beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat Pak ya proses Bapak melakukan coaching dengan Ibu Evi ya. Benar, Pak. Sangat menarik, sangat atraktif sekali Pak. Yang saya lihat menanyakan beberapa pertanyaan pada saat coaching kemarin. Nah, dalam hal ini Pak kita di tahap pasca observasi Pak ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini menjadi rujukan untuk Bapak ke depan. Seperti itu Pak. Jadi sepanjang apa yang saya lihat pada coaching Bapak dengan Ibu Evi kemarin, apa saja yang sudah Bapak lakukan dengan proses coaching tersebut terkait dengan indikator yang
sudah Bapak laksanakan. Kemarin ada 3 kayaknya Pak ya. Iya Pak. Yang pertama itu apa Pak? Yang untuk indikatornya pertanyaan Yang mudah tidak- dipahami ya. ya, Yang mudah pertama dipahami. pertanyaan yang mudah dipahami, pertanyaan yang berbobot, berbobot. ya. Terus juga ada apa? Saya bisa menemukan solusi. Oh, solusi dari. Nah, dari kegiatan itu Pak. Itu Pak terkait dengan indikator itu apa saja Pak? Silakan, Pak. Ya. Alhamdulillah dari hasil obrolan saya bincang-bincang sama Ibu Evi kemarin yang dilakukan kami secara coaching ya Pak ya. Alhamdulillah dari obrolan kami ini alur yang kami gunakan sudah sesuai dengan alur kita Pak. Di mana di situ ada tujuan, terusnya ada identifikasi Pak, terus ada aksi nyata yang akan dilakukan oleh Ibu Evi sendiri, terus ada juga tanggung jawabnya Pak. Sehingga kegiatan kami ini berjalan sesuai dengan alur kita, dan juga di situ kami insya Allah sudah menerapkan secara tidak langsung rasa Pak. Rasa. Iya. Oke, baik Bapak. Dalam hal itu memang kalau saya lihat dalam struktur kegiatan itu Bapak sudah cukup luas dalam mengajukan pertanyaan. Benar tadi ada alur kita yang dijalani, terus juga ada rasa juga yang diciptakan dalam proses kegiatan itu, Pak ya. Oke, Bapak. Merujuk ke kegiatan berikutnya, berkenaan juga kompetensi, Pak ya. Adakah kira-kira dari kegiatan Bapak itu kompetensi yang mungkin Bapak ke depan mesti ini nih yang harus akan saya lakukan, yang saya akan kembangkan di kesempatan berikutnya Pak? Karena ini adalah kegiatan coaching ya Pak ya, kegiatan coaching di mana kita menghadapi permasalahan oleh Ibu Evi sendiri ya Pak ya. Sebenarnya kalau untuk dalam kompetensi yang nanti yang saya memang pengen saya kuatkan Pak ya, sebenarnya sudah banyak catatan juga dari saya juga Pak sebenarnya Pak. Ada beberapa catatan saya selama saya melakukan coach kepada Ibu Evi tadi Pak. Jadi ya mungkin kompetensi yang akan ke depan sebagai timbangan saya atau untuk memperbaiki atau dikembangkan lagi, yaitu menerapkan alur kita yang memang benar-benar sesuai dengan alur coaching gitu Pak. Sehingga nanti insya Allah coaching atau yang kami lakukan ini berjalan dengan baik, terus juga dapat menemukan solusi dari permasalahan Bu Evi, dan juga saya merasa menjadi pelajaran juga bisa Pak, karena itu tidak selalu Ibu Evi saja permasalahan, siswa-siswa yang tidak bisa membaca itu Pak. Jadi mungkin itu menjadikan salah satu rujukan saya juga Pak, untuk menjadi pertimbangan kalau seandainya ada pertemuan masalah seperti Bu Evi. Oke, jadi belajar dari pengalaman juga ya. Iya benar. Seperti itu. Baik Bapak, semoga kedepannya Bapak dan kita semua dengan melakukan coaching ini